mungkin nanti yang lainnya menyusul. Ya. Jadi Ibu singkat-singkat saja, yang poin-poinnya saja Ibu kemukakan. Pertama, tes akan dilakukan sesuai informasi di grup tanggal 23 Agustus, mulainya jam 8 pagi di gedung AB. Nah, kemudian untuk pakaiannya, kalian sepakati aja mau pakai seragam jurusan atau seragam yang apalagi satu ya, yang coklat, atau bisa juga hitam atasnya, putih atasnya, bawahnya gelap. Silahkan kalian sepakati di sini supaya pada saat tes besok kita kelihatan bagus untuk tampilan dokumentasi keperluannya untuk Ibu laporkan. Itu kalian sepakati di sini. Mau yang seragam jurusan, yang coklat atau putih hitam. Itu. Silakan kalian usul dulu mau yang mana. Halo? Adik-adik usul ya, adik-adik silahkan usul mau pilih seragam yang mana. Lydia Anggreni, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Widya Anggreni, perwakilan dari teman-teman kelas RPL yang kebetulan juga berkesempatan untuk bisa bergabung di uji kom kali ini. Jadi Bu, untuk pakaiannya sendiri kami dari mahasiswa RPL sendiri kan nggak punya seragam Bu. Jadi mungkin ada baiknya pakaian atasan putih, bawahan hitam seperti biasanya Bu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, usulnya diterima. Baik. Oke, benar ya. Adik-adik semuanya, cutting Anda yang RPL, ya kan sudah lama, mungkin baju seragam sudah tidak punya. Kalian semuanya pakai atasnya putih, bawahnya gelap, begitu aja ya. Biar seragam. Itu untuk pakaian. Jadi Ibu sudah putuskan atas putih, bawah hitam, ya. Nah, itu untuk tanggal 23 jam 8 kalian sudah ada di kampus di lantai 2. Ibu pakai besok karena di lantai 1 dipakai anak-anak untuk ada kegiatan katanya. Jadi Ibu minta nanti sudah Ibu konfirmasi ke jurusan pakai lab ekspor impor, pakai lab BD dan pakai satu lagi lab apa itu namanya Ibu lupa. Jadi di situ. Jadi mudah-mudahan 3 kelas cukup, ya benar 3 lab cukup untuk 85 orang. Nah, itu mengenai pakaian sudah, tanggal uji sudah ya. Nah, sekarang info yang lainnya, persyaratan sekarang. Persyaratan yang harus dibawa pada tanggal 23 tersebut, yang pertama APL 01 dan APL 02 sudah dibawa nanti ya, yang akan Ibu ulas nanti berikutnya. Kemudian syarat yang lain, pas foto ukuran 3x4, 2 lembar, latar belakang, latar fotonya merah. Ya, jadi yang sudah ikut pernah uji kom pasti sudah tahu itu. Jadi fotonya latarnya merah. Kemudian ijazah. Bagi yang ikut
personal assistant yang D3, ijazahnya tolong dikopi dari semester 1 sampai semester akhir. Begitu juga yang RPL MBI. Jadi dikopi mulai semester 1 sampai semester akhir. Kemudian ada KTP, dikopi juga. KTP dan NIM. Ya, KTP dan kok NIM apa namanya ya? Benar dah NIM. Kartu mahasiswa itu. Ya, jadi pas foto, rapor, NIM dan KTP. Nah, persyaratan lainnya itu boleh dilampirkan sertifikat yang terkait dengan skema. Contohnya, misalnya kalian pernah ikut pelatihan atau seminar tentang bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris, kemudian misalnya ikut pelatihan tentang marketing untuk D4 silahkan. Kemudian ikut misalnya jadi peserta lomba lomba BMC, silahkan dilampirkan, dan yang lain-lainnya itu boleh dilampirkan. Dan jangan lupa lampirkan fotokopi magang atau PKL kemarin. Nah, sampai di situ ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Silakan, ada yang ditanyakan persyaratannya, mengenai persyaratan? Ya, Widya ini ya. Siapa ya? Nggih, Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Terkait dengan persyaratan yaitu KHS tadi, kan ada yang harus dikumpulkan adalah semester pertama sampai dengan semester akhir. Dan di semester akhir itu saya cek terakhir di Sion belum bisa kami akses, Bu, untuk KHS terakhirnya. Oh gitu. Iya, jadi apakah ditunggu atau bagaimana gitu? Coba nanti pada sampai tanggal 23 itu apakah sudah bisa ya? Coba dicek. Nanti kalau misalnya sampai tanggal 23 tersebut tidak ada, ya silahkan pakai yang sampai terakhir aja dulu. Nanti yang semester akhir, yang semester berapa ya jadinya? Semester 8 ya. Jadi semester 8-nya nanti menyusul begitu. Baik, Bu. Dan saya bertanya lagi, Bu. Dari kelas RPL kan kita hitungan masuknya adalah dari semester 1 dan semester 2 saja, Bu. Karena semester 1 sampai 6-nya di D3-nya. Ya. Apakah kita melampirkan dari semester 1 sampai 6 D3 plus semester 1 di RPL-nya atau di semester 1 RPL saja, Bu? Di semester 1 D3 sampai semester 6, di semester 1 dan semester 2 RPL. Baik, Bu. Jadi semuanya jadinya, ya. Iya, Bu. Tapi kan ada perbedaan data NIM nanti, Bu. Apa tidak masalah? Enggak. Kayaknya enggak masalah. Karena kan NIM kemarin Anda di RPL yang di input ke Jakarta kan NIM yang RPL ya. Iya, Bu. Ya, enggak masalah. Karena persyaratannya nanti di-keep di sini. Di-keep di sini nanti sementara. Udah. Oke, sampun Bu dari saya. Cukup, Bu. Terima kasih. Yang lainnya ada?
tentang persyaratan ada yang bertanya lagi? Ibu mohon izin bertanya. Ya. Mengenai foto, tadi kan Ibu bilang itu ukurannya 3x4, sementara di grup itu Ibu ketiknya 2x3. Jadi yang dipakai yang mana Ibu? Yang berapa ya Ibu ketik ya? 2x3 ya? Ibu yang di grup 2x3. Sepertinya yang benar 3x4 deh. 3x4 nih. Ya, 3x4 ya. Ibu, Jadi Ibu lihat kemarin itu sertifikatnya 3x4 ya, ditempel di sertifikat. Ya, 3x4. Oke. Ada lagi? Sudah clear ya? Persyaratan, kemudian kostum, sudah. Kalau tidak ada yang bertanya, sekarang kita menginjak ke pengisian APL 01. Tolong Bu Sandra ditampilkan APL 01-nya terlebih dahulu. Sudah terlihat ya Bu di layar? Sudah Bu, sudah. Coba diangkat, diangkat. Di mulai awal aja, di awal. Ya Bu, baik. Oke, iya. Ya. Jadi ini tolong ya diperhatikan nanti adik-adik untuk mengisi sendiri ya, di print, dicetak sendiri, kemudian diisi APL 01 maupun APL 02-nya nanti. Kemudian setelah diisi, adik bawa nanti pada saat ujian dalam map yang berisi nama sendiri dan skema yang diikuti. Itu ya. Oke, jadi ini data pribadi, sudah jelas, tulis nama, nomor KTP, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan kebangsaan. Ini sudah biasa ya di APL 01. Kemudian bawahnya alamat rumah, ya. Pendidikannya diisi D3 untuk yang AB, D4 untuk yang RPL MBI. Tuh. Ya. Sepertinya tidak perlu diisi RPL, Bu Sandra. Isi MBI aja. Karena RPL kan masuk MBI dia, biar nggak bingung nanti datanya. Oke, D4 MBI begitu saja. Data sekarang, nama institusinya Politeknik Negeri Bali ya. Nama institusi Politeknik Negeri Bali. Jabatannya mahasiswa. Kemudian alamat kantor Politeknik Negeri Bali Bukit Ngasan. Kemudian diisi kode pos. Kode posnya Ibu lupa Bu Sandra berapa ya kode posnya Politeknik? Sebentar Bu, saya juga lupa kode posnya. Ya, biar mereka aja yang isi nanti ya. Ya, biasanya di kop surat ini ada kok Bu. Ya. Politeknik itu ada. Oke. Ini semua alamat kantor, alamat Politeknik Negeri Bali ya. Nomor telepon, fax, email itu Politeknik Negeri Bali. Teleponnya 701981 kayaknya. Maaf Bu, oh ya, berarti itu nomor telepon kantornya ya? 701981. Oke. Emailnya Politeknik Negeri Bali
namanya pnb.ac.id begitu ya? Nanti bisa dicari sendiri. Biar dia dicari sendiri aja itu. Nanti bisa dicari sendiri. Oke. Terus, nah ini di lampiran bagian 2-nya data sertifikasi. Adik isi di sertifikasi ya, dicentang sertifikasinya. Terus turun. Nah, ini judul unit. Ini yang PA ya Bu Sandra? Oke, betul Bu, yang personal assistant. Yang PA ini. Oke, ini unit-unitnya ya. Unit-unitnya yang akan diujikan tanggal 23 tersebut untuk skema personal assistant ya. Terus ya. Nah, ini sekarang. Adik centang ini ya, bukti-bukti persyaratan dasar yang Ibu sebutkan tadi, kopi raport dicentang ada ya, memenuhi syarat. Kemudian surat magang PKL dicentang, memenuhi syarat. KTP dan KTM centang juga. Pas foto nomor 4 pas foto 3x4. Terus, nah ini fotokopi sertifikat pelatihan. Nah ini yang Ibu bilang tadi, sertifikat yang terkait ya. Kalau misalnya nanti, misalnya sertifikatnya tentang ikut lomba BMC di bidang apa, bisa adik-adik tulis nomor 5 itu di bidang apa begitu. Terus kalau misalnya adik-adik kursus bahasa Inggris, tulis judul sertifikatnya, gitu aja. Ya, boleh lebih dari 1 ya, boleh lebih dari 1 tambah nanti nomornya begitu. Nah, terus turun. Nah, ini rekomendasi diisi oleh LSP berdasarkan ketentuan persyaratan dasar, maka pemohon diterima, garing tidak diterima. Nah, ini ada isi nama pemohon, nama sendiri ya. Nama sendiri diisi. Tanggalnya pakai tanggal 20. Ya, tanggal pemohon pakai tanggal 20 Agustus 2023. Ya, 2020 Agustus 2024. Admin LSP. Namanya Nyoman, ditulis aja Sandra, Nyoman Ranayama. Ya. Nomor regnya di strip aja. Nah, tanda tangannya itu nanti kalian cari sendiri ya, atau kalian kumpulkan apel 01-nya nanti tanggal 23 itu Ibu yang nyarikan tanda tangan ini di Pak Nyomannya. Ya. Sudah Bu, sudah habis. Sudah selesai ya. Jadi ada yang ditanyakan lagi untuk APL 01-nya, Dek?
Cukup jelas kayaknya ya. Jadi sama ini nanti APL 01 skema personal assistant maupun skema office manager ya. Jadi pengisian APL 01 sama caranya. Cuman bedanya adalah skemanya dengan kode unit dan judul unitnya yang berbeda. Ya. Nah, kalau ini contohnya personal assistant. Ibu izin bertanya, Ya, boleh. salah sertifikatnya itu kemarin kan uji kom yang service excellent kan ada dapat sertifikat BIP. Nah itu boleh dipakai nggak Bu? Sertifikat apa? BIMTEK yang dari uji Oh, kom BIMTEK-nya. service excellent. Iya. Service excellent. Bisa BIMTEK-nya dipakai ya. Bu. Terima kasih Bu. Boleh. Ada lagi adik-adik? Oke, kalau tidak ada APL 01 sudah Ibu anggap clear ya. Kita sekarang ganti ke APL 02. Baik, apa sudah terlihat nih Ibu dan adik-adik APL 02? Sudah Bu Sandra. Ini sudah APL 02. Oke. Jadi ini APL 02 personal assistant. Ya. APL 02 baik skema personal assistant maupun skema office manager itu tujuannya adalah menilai diri sendiri ya, menilai diri sendiri. Jadi apa yang tercantum di APL 02 itu semuanya adik lakukan menilai diri masing-masing. Jadi ketika menilai diri masing-masing untuk uji kom ini harus ditandai dengan tidak ada yang dicentang BK. Ada salah satu dicentang BK, berarti BK itu belum kompeten. Itu artinya uji kompetensi tidak bisa dilanjutkan. Ya, coba lihat. Nah, turun lagi. Nah, cukup satu. Judulnya Bu Sandra, biar kelihatan dulu judulnya. Nah, ini. Contohnya ini Dek ya, di unit 1. Judul unit 1 menyiapkan dokumen. Ini adalah salah satu unit dari personal assistant, skema personal assistant. Jadi unit 1-nya menyiapkan dokumen bisnis. Nah, di sini ada pertanyaan, dapatkah saya mengidentifikasi persyaratan dokumen? Nah, di bawahnya nah ada kriteria unjuk kerjanya. Nah, di situ ada persyaratan yang dibutuhkan diidentifikasi, metode dan kriteria tinjauan manajemen dan seterusnya. Nah, itu adik-adik harus dicentang K. Nah, coba perlihatkan kolom B. Nah, ini ada kolom K kompeten, ada kolom BK belum kompeten. Nah, jadi ini adik harus centang K. Buktinya apa? Ada buktinya. Misalnya
raport. Ya, di situ ada mata kuliah yang menyangkut tentang menyiapkan dokumen bisnis misalnya. Kemudian bukti yang relevan lainnya apa? Apalagi misalnya pernah ikut lomba exhibition planner gitu misalnya, itu bisa bukti yang relevan yang dibuktikan dengan sertifikatnya gitu. Nah, itu contohnya untuk unit satunya. Kemudian berikutnya turun lagi. Nah, ini semua masih di di menyiapkan dokumen. Ada beberapa elemen. Jadi elemen yang kedua memeriksa kelengkapan dokumen. Apa yang perlu kelengkapannya. Kemudian yang ketiga mempersiapkan dokumen. Nah, itu semua harus dicentang K. Kemudian dibuktikan dengan raport adik-adik semua. Kemudian sertifikat, itu yang terkait. Itu ya. Jadi personal asisten itu ada 29 unit ya Bu Sandra ya, kalau tidak salah. 29 apa 26 ya personal asistennya. Kalau personal assistant 29, Bu. Nah, 29 ya. Ya. Jadi ada ini nanti adik-adik isi 20 ke 29 unit. Harus semua dicentang K. Kemudian buktinya raport dan sertifikat lainnya yang adik-adik punya. Itu. Nah, sampai di situ ada pertanyaan dulu untuk APL 02-nya. Paling di bawah, Bu. Paling di bawah untuk asesinya. Paling di bawah. Nah, ini. Nah, di akhir kolom, di akhir form APL 02-nya, ya di akhir ada nama asesi, tulis nama Anda sendiri, kemudian tanggalnya tetap, tanggal 20. Kemudian tanda tangan Anda jangan lupa diisi. Sebelah kanan nama asesi. Tanda tangan. Nah, terus di sini tanda tangan dan tanggal tetap diisi tanggal 20. Ini asesornya nanti. Nama asesornya Ibu nanti belakangan ya, Ibu share di grup. Tanda tangan asesornya nanti ketika sebelum ngumpul cari asesornya. Jadi nanti asesornya untuk personal asisten itu ada, kalau tidak salah ada 4 ya, ada 4. Ada Bu Sandra, ada Bu Sinta, kemudian ada Ibu, dan terakhir ada Pak Deva. Itu untuk asesor skema personal asisten. Jadi itu nanti Ibu bagi-bagi, menyusul Ibu share nanti di grup. Nah, sampai di sini untuk APL 02-nya sudah jelas kan? Adik-adik? Sudah, Bu. Sudah ya? Jadi ingat tanggalnya, tanggal 20 dan tanda tangan Anda. Kemudian ini nama asesornya nanti ada isi sendiri ya, setelah Ibu bagi. Mungkin besok Ibu bagi. Ya, isi sendiri siapa nama asesornya.
Kemudian carikan tanda tangannya beliau besok masing-masing. Baru dikumpulkan gitu. Nah, untuk APL 02-nya skema office management, pengisiannya sama persis dengan ini. Tanggalnya juga sama, tanggal 20. Cuman asesornya juga ada 4 asesornya di office manager. Ada Bu Widya, ada Bu Mahalina, kemudian ada Pak siapa ya? Upayana, kemudian ada Pak Okta. Itu. Jadi 4 juga asesornya di office manager, 4 di personal assistant. Jadi silahkan besok Anda minta tanda tangan beliau masing-masing. Ya, nanti nama-nama asesornya Ibu share di grup menyusul itu. Jadi pengisian APL 02 baik skema personal assistant maupun skema office manager sama persis. Jadi hanya judul-judul unitnya aja yang berbeda. Oke, ada pertanyaan adik-adik? Tidak, Bu. Oke, Desi, silakan. Enggak, Bu, sudah cukup sejauh ini. Oh, sudah, oke. Yang lainnya gimana? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Ibu, cukup. Sudah ya. Kalau sudah, sekali lagi, ya ingat pengisian APL 01 dan APL 02 tanggal 20 Agustus. Ya. Jadi APL 01 ingat isi nama admin LSP Nyoman Ranoyama ya. Itu. Kemudian tanda tangan asesor. Nah, terus persyaratan pas foto, rapor, apalagi NIM, apa istilahnya KTM ya, KTM kartu mahasiswa, kemudian KTP, sertifikat terkait. Nanti ditaruh di map, diisi nama masing-masing dan skema yang diikuti. Kemudian terakhir tentang kostum pakai putih gelap. Tuh ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan ya sejauh ini. Oke, sebentar dulu. Jadi nanti kan ini baru dua form ya. Nanti pada saat tanggal 23 itu ada banyak form yang harus Anda perhatikan di belakang. Setelah Anda menjawab, form paling belakang, masing-masing form itu ada nama Anda, nama asesi, nama asesor, dan tanggalnya. Itu tanggalnya nanti Ibu bagi ya, nomor 1, nomor absen 1 sampai absen 21 ya, itu di tanggal 23 ujian. Absen 1 sampai absen 21 itu di tanggal 23. Kemudian sisanya di tanggal 24. Tapi pelaksanaannya semua tanggal 23. Itu ya.
Ya, boleh Bu Sandra dibantu. Absen 1 sampai 21 di tanggal 23 Agustus, sisanya di tanggal 24. Ini untuk PA. Kemudian di untuk PA ini. Kemudian untuk yang OM, Office Manager, ya, selain ya, untuk OM absen 1 sampai absen berapa ya? 23. Absen 1 sampai 23. Itu di tanggal 23 Agustus. Tanggal 23 Agustus. Sisanya di tanggal 24. Nah, itu sudah. Jadi ini selain APL 01 dan APL 02 ya. APL 01, APL 02 semuanya serentak tanggal 20. Sedangkan form yang lain sesuai ketentuan. Ada yang tanggal 23 dan ada yang di tanggal 24. Karena begini Dek, kenapa Ibu ambil 2 hari, 23 dan 24? Karena satu asesor tidak boleh menguji lebih dari 8 orang setiap hari. Nah, karena kalian jumlahnya masing-masing skema itu 40, 1 dan di OM 45, makanya Ibu bagi 2 tanggalnya. Tapi pelaksanaannya tetap di tanggal 23 itu. Itu ya biar nggak ada pertanyaan-pertanyaan nanti. Jadi cuman memudahkan administrasinya Ibu aja ya. Jadi nomor 1 sampai absen 21 tanggal 23, kemudian sisanya tanggal 24. Di OM juga begitu, tanggal 23 dan tanggal 24. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Boleh. Untuk prosedur uji kompetensinya itu gimana nih, Bu? Apakah ujian tulis atau gimana? Baik pertanyaannya ya. Jadi untuk uji kom, Sutra belum pernah ikut ya? Sudah pernah yang skema digital marketing kemarin, Bu. Tapi saya takutnya nanti beda gininya prosedurnya sekarang. Oh gitu ya. Enggak, sama aja. Kita begini, kenapa digital marketing kemarin dengan apa ya, yang ada ujian 2 gelombang itu, yang pertama digital marketing dengan pelayanan prima, itu diselenggarakan oleh LSP 3 di Tangerang. Karena Ibu itu minta bantuan, jadi full mereka yang menangani. Semua pertanggungjawaban, semuanya dia. Jadi dia punya pola tersendiri begitu ya. Nah, untuk yang kedua, kalau yang sudah pernah ikut gelombang kedua kemarin tanggal berapa itu Ibu lupa, bulan Juli, yang personal assistant itu Ibu yang mengendalikan, modelnya seperti itu. Jadi nanti besok sama modelnya seperti personal assistant kemarin, jadi ada ujian tulis, ya mungkin serentak nanti semuanya 2 skema itu ujian tulis, kemudian ada demonstrasi, ya, ada soal demonstrasi, kemudian ada face to face wawancara. Seperti itu. Jadi di wawancara itu kalian akan dipanggil satu-satu.
Kalau ujian tulis serentak bersama. Presentasi, mungkin presentasi dan face to face-nya dijadikan satu maju gitu. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Ada lagi? Ibu, saya mau bertanya. Ya. Untuk persyaratannya kan ada nyetor KTP sama KTM. Kalau KTM-nya hilang bagaimana ya, Bu? Ada KTM-nya hilang gimana ya? KTM-nya hilang. Kamu enggak punya ininya, scanannya gitu, enggak punya? Nggak punya, Bu. Waduh. Izin Bu, mungkin bisa download di Sion, ada gininya, KTM yang bisa di-download. Oh gitu katanya tuh temennya. Oh gitu, ya. Makasih Sutra. Iya, sama-sama. Ya, bisa ya nanti cari di Sion. Oke, ada lagi? Ada lagi adik-adik yang bertanya? Tidak. Mungkin dari Bu Sandra ada? Sejauh ini kalau dari saya rasanya tidak ada, Bu. Nanti Oke. mungkin sambil jalan akan ada, Mm-mm. siapa tahu ada penambahan informasi, mungkin saya bisa bantu. Tapi kalau sekarang saya belum ada. Oke. Ya, dari adik-adik sudah pas ya? Sudah cukup? Sudah, Bu. Oke, kalau begitu tolong ini yang baru join 72, sisanya nanti tolong diinfo ya teman-temannya yang tidak ikut join, mungkin kendala waktu, masih kerja dan seterusnya ya. Tolong diinfo supaya dia tidak ketinggalan informasi ya. Tolong kerjasamanya ya. Oke. Jadi nanti akan di-share file soft copy-nya APL 01 dan APL 02-nya di grup ya. Baik yang skema OM maupun skema PE. Oke, kalau begitu tidak ada pertanyaan. Terima kasih Bu Sandra sudah dibantu. Iya, sama-sama, Bu. Oke. Selamat malam. Ibu tutup informasinya sampai di sini. Oke, silakan. Selamat malam, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Bu, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu, selamat malam. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Ya.